Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rifki, NIM 3219008. Saya dari jurusan Muhadis. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peristiwa besar, yaitu Isra Mi'raj, dengan judul yang menarik, yaitu pentingnya mememori yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap peristiwa Isra Mi'raj, yang mana peristiwa tersebut Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram sampai menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kesedihan mendalam karena ditinggal orang-orang terdekat. Sementara dari tekanan dari pihak kafir Quraisy kian menambah, terjadilah sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Tidak disepakati secara pasti bahwa kapan itu terjadi, namun yang pasti adalah bahwa peristiwa tersebut terjadi pada masa akhir keberadaan Rasulullah SAW di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Untuk rincian peristiwa Rasulullah diisrakan itu dengan jasadnya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buruk dan ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian di sana beliau singgah dan menjadi imam sholat bagi para nabi. Sementara buruk diikat di lingkaran pintu Masjidil Aqsa. Pada malam itu juga beliau dengan buruknya Mi'raj, naik dari Baitul Maqdis ke langit dunia. Satu demi satu lapis beliau lewati, dan setiap kali beliau melewati sebuah lapis langit, beliau menemui para nabi. Sebenarnya Isra Mi'raj merupakan dua peristiwa berbeda, namun karena dua peristiwa ini terjadi pada waktu bersamaan, maka disebut dengan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan bertemu Sang Pencipta, selain ditemani malaikat Jibril, Rasulullah mengendarai buruk, yaitu hewan putih panjang berbadan besar melebihi keledai. Sekali melangkah bisa menempuh perjalanan sejauh mata memandang dalam sekejap untuk melewati 7 langit dan bertemu dengan para penghuni di setiap tingkatan. Dalam hadis tersebut dikisahkan, di langit pertama Rasulullah bertemu dengan manusia sekaligus wali Allah pertama di muka bumi, Nabi Adam alaihissalam. Saat bertemu dengan Nabi Adam sebelum akhirnya Rasulullah sempat meninggalkan dan melanjutkan perjalanannya, Nabi Adam membalasnya dengan membekali Rasulullah lewat doa agar selalu diberi kebaikan dan pada setiap urusan yang dihadapinya. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Seperti halnya di langit pertama, Rasulullah disapa dengan ramah oleh kedua Nabi pendahulunya. Sewaktu akan meninggalkan langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah dengan malaikat Jibril terbang lagi menuju langit ketiga. Di langit ketiga beliau juga bertemu dengan Nabi Yusuf, manusia tertampan di muka bumi yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf memberikan sebagian dari ketampanan wajahnya kepada Nabi Muhammad dan juga di akhir pertemuannya. Dan Nabi Yusuf memberikan doa kebaikan kepada Nabi terakhir itu. Setelah berpisah dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Muhammad melanjutkan dan sampailah ke langit keempat. Pada tingkatan ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, yaitu manusia pertama yang mengenal tulisan dan Nabi yang berdakwah kepada Bani Qabil dan Memphis di Mesir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Idris juga memberikan doa kepada Nabi Muhammad supaya diberi kebaikan pada setiap urusan yang dilakukannya. Selanjutnya di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun, yaitu Nabi yang mendampingi saudaranya Nabi Musa untuk berdakwah mengejar Raja Fir'aun yang menyebut dirinya sebagai Tuhan, dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harun terkenal sebagai nabi yang memiliki kepandaian berbicara dan meyakinkan orang. Di langit kelima, Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad senantiasa selalu mendapat kebaikan pada setiap perbuatannya.
Pada langit ke-6, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa, yaitu Nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakannya dan menuntunnya menuju kebenaran ilahi. Selama bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa menyambut layaknya kedua sahabat lama yang tidak pernah ketemu. Sebelum Nabi Muhammad meninggalkan langit ke-6, Nabi Musa melepasnya dengan doa kebaikan. Perjalanan terakhir Nabi Musa ke langit ke-7 bertemu dengan sahabat Allah, bapaknya para nabi, Ibrahim alaihissalam. Sewaktu bertemu, Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, yaitu suatu tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya. Setiap harinya tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk ke dalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Muhammad untuk pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menerima perintah wajib sholat, Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon besar yang berada di langit ke-7. Ia adalah pemisah. Disebut Muntaha karena ia merupakan batas akhir dari sebuah perjalanan. Tidak ada satupun makhluk yang pernah melewatinya kecuali Rasulullah SAW. Sedangkan pohon Sidor adalah pohon bidara. Mulai dari Nabi Adam di langit pertama sampai Nabi Ibrahim ke langit 7, beliau memberikan salam kepada mereka dan mereka menyambutnya dengan menjawab salam beliau seraya mengakui kenabian beliau. Kemudian beliau naik lagi ke Baitul Ma'mur. Kemudian beliau mendekat kepadanya. Lalu Allah memberikan wahyunya, yaitu tentang perintah sholat. Nah, tentang perintah sholat itu beliau sebanyak 50 waktu setiap hari. Lalu beliau menemui Nabi Musa lalu bertanya, apa yang perintahkan Allah kepadamu? Beliau menjawab 50 sholat. Nabi Musa berkata lagi, umatmu tidak akan kuat dengan perintah itu. Kembalilah menemui Tuhanmu, mintalah keringanan untuk umatmu. Kemudian Rasulullah bersama Jibril kembali menemui Allah Ta'ala. Begitu seterusnya, beliau dibolak-balik antara menemui Allah Ta'ala dan Nabi Musa untuk meminta keringanan kewajiban sholat bagi umatnya. Hingga akhirnya Rasulullah dan umatnya hanya sholat 5 waktu dalam sehari. Sebenarnya Nabi Musa masih meminta keringanan untuk kembali, namun karena kali ini Rasulullah menolaknya karena merasa malu. Sudah sekian kali meminta keringanan kepada Allah Ta'ala. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan beberapa hal. Di antaranya Rasulullah ditawarkan khamar dan susu. Beliau memilih susu, maka dikatakan padanya, engkau telah diberi petunjuk atas fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, maka umatmu akan tersesat. Beliau melihat orang-orang yang memakan harta anak yatim. Mereka membeli bibir seperti bibir unta. Mereka mengambil sepotong api neraka langsung dengan bibirnya itu, lalu api itu keluar dari tubuhnya. Beliau juga melihat mereka yang memakan riba memiliki perut besar yang karenanya yang tidak dapat bergerak. Mereka juga melihat para pezina, di hadapan mereka terdapat daging segar dan daging busuk. Mereka memakan bangkai yang berbau busuk tersebut dan meninggalkan daging yang baik. Sekembalinya dari Isra Mi'raj, keesokan harinya Rasulullah menyampaikan kebesaran Allah tersebut kepada kaumnya, namun mereka sangat mengingkari dengan keras. Mereka meminta agar Rasulullah menjelaskan ciri Masjidil Aqsa, maka Allah memperlihatkan baginya masjid tersebut sehingga beliau dapat melihatnya dengan jelas. Lalu beliau terangkan ciri-cirinya sehingga mereka tak dapat membantahnya. Selanjutnya Rasulullah ketika mengabarkan rombongan yang dilihatnya ketika pulang dari Isra Mi'raj, maka beliau sampaikan tentang waktu kedatangannya. Bahkan disamakan pula unta yang berada di depan rombongan tersebut. Ternyata semuanya persis apa yang beliau sampaikan. Namun dengan semua itu orang-orang kafir justru semakin mengingkari Rasulullah SAW dan semakin bertambah kekafirannya. Diriwayatkan juga dari As-Siddiq yang membenarkan bagi Abu Bakar As-Siddiq berawal dari pemarahan beliau terhadap peristiwa Isra Mi'raj yang Rasulullah lakukan sementara orang-orang kafir mendustakannya.
Al-Quran menjelaskan dengan ringkas tujuan dari perjalanan Isra Mi'raj dalam ayatnya Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Demikian yang cukupkan untuk mengenai penjelasan video mengenai Isra Mi'raj tersebut. Dapat kami simpulkan bahwasanya kita harus bisa memperingati hari peristiwa besar tersebut Isra Mi'raj, dan kita harus selalu mengingat kejadian tersebut. Karena apa? Apabila kita tidak mengingatnya, maka kita sama saja tidak bersyukur kepada Nabi kita dan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita lupa, maka kita sama saja meremehkan kepada Nabi Muhammad yang telah melakukan perjalanan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, Isra Mi'raj tersebut Rasulullah telah bersusah payah berbolak-balik kepada Allah agar meminta keringanan waktu sholat dalam sehari. Waktu pertama Allah perintah kepada Muhammad, waktu perintah sholat itu sebanyak 50 kali sehari. Bayangkan kita sehari sholat 50 waktu dalam setiap hari, apakah kita kuat? Jika kita bagi dalam waktu sehari itu 50 dibagi 24 jam, sama saja kita melaksanakan sholat wajib selama 2 jam sepersekian menit. Kita melaksanakan sholat 2 jam sepersekian menit, kita melaksanakan sholat lagi. Nah, maka itu wajib kita peringati kejadian tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai Isra Mi'raj tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kata yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.